Bismillah, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Tahar, haddatsani Abu Tahiri wa Harun ibn Sa'id al-Laythi qala akhbarana Ibnu Wahb an Abi Sakhar anna Umara ibn Ishaq maula Zaidah haddatsahu an abihi annahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah kana yaqulu as-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadani mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabat kaba'ir. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Maka hadis ini barakallahu fikum wajh dalalah bahwa rogima anfu abdin. Ma makna kalimat rogima anf? Fa kalimat rogima anf barakallahu fikum huwa lafdul jarh. Indal Arab rogima anf abdin jarh. Makna dalik anfuhum alladhi tawil alsaqahu biturab. Fatasawwar al-an anfut tawil alsaqahu ila turab. Hakada. Digosokkan ke tanah. Penghinaan yang besar. Rogima anfu rajulin maknanya ditempelkan hidungnya ke tanah. Fahada al-jarh indal Arab. Rogima anfu fulan kada wa kada. Wa kadzalika huna rogima anfu rajulin. Semoga orang ini dicelakakan, dihinakan, di mana wajahnya ditempelkan ke tanah. Rogima anfu abdin au ba'uda fihi faidah huna au riwayat ukhra ba'uda bimakna ba'uda minal khair, dijauhkan dari kebaikan, au ba'uda minal jannah min akbaril khairat. Maka ini maknanya, sehingga wajah pendalilan keburukan dijauhkan dari kebaikan, itu maknanya. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dihinakan rogima anfu abdin au ba'uda, atau dijauhkan dari kebaikan. Pertama, siapa itu? Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Maknanya, orang ini masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni. Idan hadal andam liman yadkhul Ramadan walam yughfar lahu bimakna huwa lam yasum. Lianna law huwa shaim yughfar lahu kama fi hadis al-mutaqaddim an Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaba, diampuni dosa-dosanya. Idan huna rogima anfu rajulin au ba'uda, penghinaan bagi mereka orang-orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Mafhum al-mukhalafah ala anna hada rajul lam yasum. Idza shoma ghufira lahu. Idan rogima anfu rajulin au ba'uda yadkhul alaihi Ramadan walam yughfar lahu ay hada rajul lam yasum. Law shoma ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hada wajhu dalalah. Maka wajah pendalilannya dari mafhum al-mukhalafah, di mana orang ini tidak berpuasa sehingga tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu mana pendalilan kita wahai Ustaz? Bukannya pembahasan kita orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya? Iya, mafhum al-mukhalafah. Tadi diancam dengan ucapan yang buruk jika masuk Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya karena tidak berpuasa. Mafhum al-mukhalafah, jika dia berpuasa maka diampuni dosanya, seperti hadis Abi Hurairah tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan hadis Anas, hadis Abi Hurairah juga di riwayat Muslim,
wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza jtanabal kabair. Maka wajah pendalilannya jelas di sini. Lalu faidah yang kedua, di hadis ini ada dua perkara lagi yang dihinakan. Perkara yang pertama, selesai tidak berpuasa di bulan Ramadan, didoakan keburukan dan diaminkan oleh Nabi. Yang kedua, didoakan oleh Jibril keburukan, rogima anfu abdin au ba'uda adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Makna dalik, orang ini di dunia mendapati kedua orang tuanya atau tinggal satu orang tuanya, namun menyebabkan dia masuk api neraka atau tidak menyebabkan dia ke surga, menandakan dia anak yang durhaka. Maka dia di sini didoakan oleh Jibril, rogima anfu rajulin au ba'uda. Wahai Rasulullah, hinakan dia dan jauhkan dari kebaikan. Amin. Yang kedua, untuk siapa? Seseorang yang hidup di dunia mempunyai orang tua, namun bukannya dia berbuat baik kepada orang tua, namun malah dia berbuat dosa. Misalnya dia menghinakan orang tuanya atau memukulnya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Maka jangan kalian menyebutkan dan jangan meninggikan suara dan melawan dari suara kedua orang tua. Maka melawan kepada suara orang tua dengan suara yang tinggi dan mengatakan kalimat indal Arab maknanya buruk. Uffin lakum, keburukan bagi kamu. Maka bagaimana kalau memukul? Kan tadi di Al-Quran disebutkan hanya menyebutkan dan meninggikan suara, berarti memukul boleh. Iya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Tidak boleh mengatakan dan menjelekkan namanya atau mengangkat suaranya. Nah, kan enggak disebut di sini memukul. Berarti memukul boleh. Memukul boleh apa tidak? Kan yang tidak boleh menyebut dan menghinakan kedua orang tua dengan suara yang tinggi dan sebagainya. Tapi memukul tidak disebutkan, berarti memukul boleh. Maka di sini masuk kepada kaidah di ilmu usul, mafhum al-mukhalafah wa kadalika mafhum al-muwafaqah wa kadalika sighah di sini min babil aula. Maknanya mafhum al-mukhalafah fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, mafhum al-mukhalafah min babil aula ad-darb. Idza kana asy-syatm wa raf'us saut li abawaik la yajuz haram fa min babil aula ad-darb wa dhulm. Fahim al-an? Idan ad-darb yajuz aw la yajuz. La taqul yajuz darb ilal ab wal yajuz lays, lianna Allah yaqul fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wala taqul wala tadribhuma. La, penghinaan saja dilarang. Berarti pemukulan kan bukan penghinaan, pukul aja. Maka di sini masuk kepada bab mafhum al-mukhalafah wa min bab lebih diutamakan min babil aula. Jika celaan dilarang maka pemukulan lebih dilarang lagi. Hakada makna. Dan yang kedua adalah uququl walidain, didoakan keburukan. Dan yang ketiga, ragima anfu abdin au ba'uda dzakarta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Dzukirta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Awas, yang ketiga tentang masalah penyebutan nama Nabi. Maka Nabi jika disebutkan seperti kita sering mengulang di dalam hadis, misalnya berkata Rasulullah,
Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya qala Rasulullah, and in English seperti di pelajaran yang lalu, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said. Kemudian kalian bengong, tidak menyebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak memberikan salawat di saat disebutkan nama Nabi, ini hukumnya haram. Maka salawat di saat disebutkan nama Nabi, misalnya kalian mendengar saya mengatakan telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebutkan salawat dengan kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Di dalam hadis ini dari doa keburukan yang ketiga dari Jibril, ragima anfu rajulin au ba'uda. Semoga dihinakan ya Rasulullah dan dijauhkan dari rahmat. Dukirta indahu, kamu disebut namanya didengar oleh orang muslim di majelis, kemudian dia tidak memberikan salawat kepadamu, maka burukkanlah. Itu maknanya. Maka yang ketiga, faidah bagi kita terutama kalian yang banyak duduk di majelis ilmu, berapa kali kalian mendengar qala Rasulullah dan sebagainya, maka sebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di saat kalian memberikan satu salawat, telah datang di riwayat Muslim, man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Jangan pelit bersalawat. Jika kalian bersalawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali salawat. Idan la tabkhal. Kulama nahnu naqul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taqul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Salli ala nabi. Wa amrun akhar, jika ditanya, taib Ustaz, sekarang antum bikin pelajaran ini berapa hadis? Disarah kama qala Rasulullah di hadis lain. Mungkin dalam majlis antum menyebut berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin 30 kali. Maka apakah kita terus mengulang sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam? Setelah antum menyebutkan qala Rasulullah, ikut sallallahu alaihi wasallam, kita katakan mengikuti itu bagus. Namun yang wajib maknanya di sini 1 kali dalam 1 majelis. Paham tum? Jadi misalnya disebutkan oleh kita kama qala Rasulullah, like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, maka wajib antum menyebut 1 kali. Yang lainnya maka sunnah. Namun jika ingin menyebutkan, karena tadi keutamaannya di riwayat Muslim dari Abi Hurairah sallallahu alaihi asron, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Ini lebih baik diulang-ulang. Taib. Selesai hadis Abi Hurairah, mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya adalah ragima anfu rajulin au ba'uda yadkhulu rajul fi syahri Ramadan wa lam yughfar lahu. Yadul ala anna rajul idza shoma Ramadan yughfar lahu mafhum al-mukhalafah. Yughfar lahu mafhum al-mukhalafah. Maka jika dia tidak berpuasa, maka tidak diampuni dosanya. Jika berpuasa berarti diampuni dosanya. Maka selesai dari hadis yang pertama dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang sahih bimajmu' turukihi. Yang kedua datang dari sahabat Ammar ibni Yasir. Qala al-Imam al-Bazzar rahimahullah, wa haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam qala haddatsana Salamah ibn Ubaidillah Ar-Rahawi qala haddatsana Utsman ibn Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Ammar ibni Yasir an abihi an jiddihi. Siapa jiddihi? Ammar ibni Yasir. Maka di sini dari Ammar ibni Yasir an Ammar ibni Yasir qala Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimbar. Ini dia yang tadi saya sebutkan di hadis Abi Hurairah, tidak disebutkan Nabi 3 kali menyebutkan
amin itu sedang apa. Tidak disebutkan. Di riwayat Ammar disebutkan sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mimbara, bahwa Nabi naik ke atas mimbar. Ini yang lafaz tambahan, bahwa dia berkata amin, 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 naik ke tangga pertama, kedua dan ketiga. Faqala amin, amin, amin. Falamma nazala fihi, setelah turun Nabi berkata, menjelaskan bagaimana dia mengatakan amin tadi. Atani Jibril faqala ragima anfu rajulin fa fi